Perkenalkan, nama saya Triani dengan NIM 1901135. Pergeseran konsepsi Nachwuiterstaat atau negara peronda kepada konsepsi welfare state membawa pergeseran pada peranan dan aktivitas pemerintah. Pada konsepsi Nachwuiterstaat berlaku prinsip Standshouding, yaitu pembatasan negara dan pemerintah dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah bersifat pasif, hanya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sementara pada konsepsi welfare state, pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Ya, untuk itu, kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Artinya, pemerintah dituntut untuk bertindak aktif di tengah dinamika kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, segala campur tangan pemerintah harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas, yang mana menjadi sendi utama di dalam negara hukum. Akan tetapi, karena adanya keterbatasan dalam asas ini, yaitu karena adanya kekurangan dan juga kelemahan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, maka kemudian pemerintah diberikan kebebasan yang namanya Vrije-Hermessen. Namun dalam praktiknya, Vrije-Hermessen ini membuka peluang terjadinya benturan kepentingan yang terjadi di antara pemerintah dan juga warga negara. Menurut Shahriban, pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya, terutama dalam mewujudkan tujuan-tujuan negara melalui pembangunan, tidak berarti pemerintah dapat bertindak semena-mena. Akan tetapi, tindakannya itu harus dipertanggungjawabkan. Artinya, meskipun intervensi pemerintah dalam kehidupan warga negara merupakan suatu kemestian di dalam konsepsi welfare state, akan tetapi pertanggungjawaban setiap tindakan pemerintah itu pun menjadi suatu kemestian juga di dalam negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan juga kebenaran. Konsepsi negara hukum yang mengindikasikan adanya equilibrium antara hak dan kewajiban, salah satu sarana untuk menjaganya yaitu melalui peradilan administrasi sebagai peradilan khusus yang berwenang dan menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan juga warga negara. Salah satu tolak ukur sebagai bentuk untuk menilai apakah tindakan pemerintah itu sejalan dengan negara hukum atau tidak adalah dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Saya Rizka Amalia dengan nomor NIM 2009120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, asas-asas umum pemerintahan yang baik ini atau yang disingkat dengan AUPB ini diperkenalkan pertama kali oleh Komisi de la Monsie di Belanda pada tahun 1950. Konsep ini muncul berkenaan dengan usaha peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan alat administrasi negara yang dipandang merugikan, terutama dengan diberikannya kebebasan bertindak atau Vrije-Hermessen kepada alat administrasi negara. Konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh Van der Grinten pada tahun 1959 melalui suatu laporannya tentang penyelesaian sengketa administrasi di lingkungan peradilan administrasi. Penerapan AUPB pada praktek peradilan administrasi negara di Belanda mempunyai pengaruh cukup besar terhadap perkembangan penerapan AUPB di Indonesia, yang sistem hukumnya sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda. Sejarah pertumbuhan AUPB di Indonesia sudah dimulai sejak sidang konstituante tahun 1956 sampai 1959. Pada saat pembahasan mengenai langkah-langkah menuju pemerintahan konstitusional. Seiring dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang otoriter melalui gerakan reformasi, menghendaki adanya perubahan di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara agar lebih demokratis. Hal ini juga berimplikasi terhadap perkembangan penerapan dan pengakuan AUPB dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Beberapa asas umum pemerintahan ini mulai diakui. Meskipun asas-asas yang diadopsi undang-undang tersebut sedikit berbeda dengan AUPB dari negeri Belanda, namun setidak-tidaknya merupakan langkah awal yang baik bagi diterimanya AUPB secara yuridis formal. Beberapa asas-asas tersebut dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 dengan istilah Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang meliputi dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Itulah sejarah kelahiran AUPB di Indonesia. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Noval dengan NIM 1903127. Ini akan melanjutkan tentang AU PB ya. Nah, setiap bentuk campur tangan pemerintah ini harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas yang menjadi sendi utama negara hukum. Sejak dianutnya konsepsi welfare state yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara, dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada perundang-undangan, tetapi berdasarkan pada inisiatif sendiri. Namun di satu sisi keaktifan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan umum harus senantiasa berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau disebut AAUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ya, kemudian AUPB ini merupakan nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Nah, kemudian kedudukan AUPB ini dalam sistem hukum yang disampaikan menurut Filipus M. Hadjo, AUPB ini harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, senantiasa harus ditaati oleh pemerintah. Meskipun arti yang tepat dari AUPB bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat dikatakan bahwa AUPB ini sendiri adalah asas-asas hukum yang tidak tertulis, di mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat ditetapkan. Pada kenyataannya, AUPB ini meskipun merupakan asas, namun tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak. Dan dalam beberapa hal muncul seperti aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang serta mempunyai sanksi tertentu. Apabila asas-asas umum pemerintahan yang baik dimaknakan sebagai asas atau sendi hukum, maka asas-asas umum pemerintah yang baik dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang digali dan ditemukan dari unsur susila, etika, kesopanan, dan kepatuhan berdasarkan norma yang berlaku. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa AAUPB ini masih merupakan asas hukum, dan sebagian lainnya telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum. Nah, seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Novita Ramadanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan arti penting asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pada awal kemunculannya, AUPB ini hanya dimaksudkan sebagai sarana pelindungan hukum dan bahkan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintah. AUPB selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, di samping norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah. Dan AUPB di sini memiliki arti penting dan fungsi, yaitu yang pertama, bagi administrasi negara sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir atau disebut sebagai ringkas atau sederhana, samar atau tidak jelas. Yang kedua, bagi masyarakat sebagai pencari keadilan, AUPB dapat digunakan sebagai dasar gugatan. Yang ketiga, bagi hukum tun sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tun. Dan yang terakhir yaitu AUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang. Saya Muhammad Hendri Permana, selanjutnya akan membahas mengenai AUPB atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan asas umum pemerintahan yang baik meliputi kepastian hukum,
kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Selain itu, di Indonesia sendiri sudah menerapkan AUPB yang baik gitu. Karena ada contohnya pemungutan pajak. Pemungutan pajak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang yang berlaku, baik pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Sehingga ada kejelasan dari subjek, objek, dan nominal besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Yosi Nurulahi Brilianti, mengenai pembagian dan macam AUPB. Pembagiannya yaitu dibagi menjadi dua, yaitu bersifat material dan formil. Menurut Penny Colai, keduanya ini memiliki perbedaan yang penting untuk kedudukan hukum. Selanjutnya, macam-macam AUPB. Macam-macam AUPB dibagi menjadi beberapa jenis. Asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan, asas tidak mencampur adukan kewenangan, asas permainan yang layak, asas keadilan dan kewajaran, asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi, asas kebijaksanaan, asas mengadakan penyelenggaraan kepentingan umum.